Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat rahmat dan nikmatnya kita semua dapat dipertemukan kepada bulan Ramadan, dan alhamdulillah kita semua diberi nikmat dalam rangka melaksanakan sholat isya berjamaah dan sholat tarawih di malam kedua di bulan Ramadan ini. Selanjutnya, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua sebagai pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Para jamaah yang saya hormati, sebelum kita lanjut dengan sholat tarawih secara berjamaah, izinkan saya untuk memberikan beberapa pengumuman. Yang pertama, yang bertindak sebagai imam sholat tarawih yaitu Bapak Ketua RW 04, Bapak Ustadz Haji Aliawan, yang alhamdulillah beliau telah memimpin sholat isya kita secara berjamaah. Dilanjut dengan kultum dan juga sholat witir. Adapun Bilal akan dibawakan oleh Bapak Dede Abdul Salam. Alhamdulillah semuanya telah berada di tengah-tengah kita. Sementara itu, untuk jadwal petugas pada esok hari, pembawa acara atau MC adalah Saudara Singgi. Untuk imam sholat isya adalah Bapak Tanuri, dan untuk imam sholat tarawih beserta kultum dan witir adalah Ustadz Ahmad Ma'ruf. Dan juga Bilal akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Irfan. Selanjutnya saya akan membawakan laporan hasil pengumpulan infak dan sedekah pada malam sebelumnya, yaitu malam pertama diperoleh sejumlah sebesar Rp1.330.000. Jazakallahu khairan kepada para jamaah. Untuk itu semoga seluruh harta para jamaah sekalian yang menginfakkan hartanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, saya akan membacakan beberapa informasi mengenai infak dan sedekah untuk pembangunan dari hamba Allah RT 001 yang diperuntukkan kepada Bapak almarhum Bapak Padewo Morejo bin Joyorejo, dan juga untuk almarhum Ibu Sutinah binti Karto Dikrojo sebesar Rp200.000. Selanjutnya dari hamba Allah berupa yang pertama pelunasan tagihan listrik bulan Maret tahun 2023. Lalu infak air mineral sejumlah 10 dus, dan juga infak kurma sebagai takjil. Selanjutnya dari hamba Allah, dari para warga RT 01 RW 04 berupa sedekah untuk buka puasa. Oleh karena itu, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah kepada para donatur dan juga kepada diri kita semua, supaya Allah senantiasa memberikan harta yang halal dan berkah, serta bagi para donatur yang sudah meninggal, semoga Allah senantiasa menghapus dosanya, menerima amal ibadahnya.
على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Demikianlah pengumuman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga Allah senantiasa meningkatkan istiqomah kita sampai akhir bulan Ramadan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Taslima katsiran amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun usikum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Yang kami hormati Ketua Musholah Al-Musyarif beserta staf dan jajarannya, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para beliau. Puji dan syukur kita mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam biar tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi akhir zaman Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berserta keluarganya, sahabat dan salah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para sepuh, sepuh, bapak-bapak jemaah masjid Musholah Al-Musyarif sama-sama dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kita agar kita bertakwa kepada Allah. Menyikapi bertakwanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai di mana Pak kita bertakwa? Seringkali tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Terutama di bulan Ramadan yang penuh ampunan, penuh keberkahan. Amalan-amalan kita lipat gandakan oleh Subhanahu wa taala. Tapi ingat, dikala kita berbuat dosa, berbuat kemungkaran, Allah akan lipatkan pula dosa-dosanya. Makanya ingat, Pak Agung dikala pulang ke rumah tuh, walaupun hati gondok, entah kepada istri, anak, tahan, karena akan menghapus segala ibadah kita dari pagi sampai petang. Tidak sedikit kita berpuasa hanya cuma menahan lapar dan haus, kan begitu tuh. Para ustadz tuh berbicara, Pak. Kenapa? Karena tidak bisa menahan emosional kita, nafsu kita. Terutama yang punya aktivitas di perjalanan, Pak. Senggolan sedikit, naik pitam, nafsu, saling otot, saling dorong, tidak sedikit itu kita perhatikan. Makanya di bulan Ramadan yang baru kita realisasikan, presiden dibebaskan dari PPKM. Sekarang bebas kita mau berempet-rempetan, mau nempel sekalipun kita berjemaah. Sawu sufufakum baina taswiyata sufufi min iqamatis shalah. Dulu makan renggangan, Pak. Itu bisa semeter. Bahkan ada dari jemaah, makanya Pak
kita sikapi dengan arif. Dikala ada seorang imam mau berjemaah sholat jamiah, itu ada yang tidak membolehkan, Pak. Kenapa? Karena as-sholatu jamiah itu adalah berjemaah sholat sunnah, dan Nabi tidak pernah mengatakan as-sholatu jamiah terkecuali melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah kan bisa sholat sunnah duha di pagi berjemaah, as-sholatu jamiah. Tapi dikala kita melaksanakan sholat wajib, sawu sufufakum baina taswiyata sufufi min iqamatis shalah, itu yang harus kita seorang imam itu ajak makmum kita, luruskan shaf, rapatkan, karena sesungguhnya shaf rapatnya kita berjemaah sholat adalah kesempurnanya ibadah sholat kita. Kita bagi ibu-ibu maupun bapak-bapak. Hadirin sidang sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari segi ibadah puasa kita yang harus kita tahan emosional kita, tidak sedikit ibu-ibu, bapak-bapak, terutama para remaja. Dikala sudah memasuki jam 3, jam 4, waduh, berlomba-lomba pergi kemana-mana cari buka puasa. Bila perlu apa aja dibeli, Pak. Itu untuk menahan emosional kita. Waktunya kita datang maghrib buka puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqi aftartu bi rahmatika ya rahman. Segelas air aja udah lega, alhamdulillahirabbil alamin. Itulah makanya makanan yang kita beri sangat sampai mubajir, yang akhirnya telah kita minum, makan 2-3 korma, bakwan, kolak, rujak kelapa, apapun terbengkalai. Itu tadi saya contoh loh. Anak gitu minta, udah buka puasa minum, dek kok gani makan, udah kenyang ya. Nah inilah kita harus bisa menahan emosional kita, hawa nafsu kita, khususnya di bulan Ramadan, supaya tidak menjadikan makanan mubazir. Akhirnya bagaimana? Udah kita buka, minum kenyang, dibuang begitu saja. Hadirin kaum muslimin sidang salat tarawih dan salat isya yang dimuliakan oleh Allah. Kami sebagai pengurus dari RW 04 Perumahan Taman Pinang Indah, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, haraplah sedia payung sebelum hujan, Pak. Tidak sedikit di lingkungan kita banyak pencurian yang memang kita lengah. Kita pergi sholat ke masjid maupun ke mushola, maling sudah nunggu, wah ini kosong nih. Makanya mohon kebersamaannya bapak-bapak dan ibu-ibu, jika kita pergi melaksanakan sholat tarawih maupun sholat subuh berjemaah di mushola maupun di masjid, hendak pintu selalu terkunci, Pak. Walaupun saya seorang RW, Pak, motor udah 4 hilang di garasi, itu saya seorang RW, jadi maling itu tidak berpandang bulu. Ah ini RW, takut ini, enggak berpandang bulu, namanya juga maling. Cari kelengahannya saat sholat maghrib berjemaah, bawa anak istri ke rumah, ke masjid, tujuannya ibadah, belajar sholat yasin, surat-surat yasin di malam Jumat. Garasi kosong nggak dikunci, 14 kendaraan tuh. Makanya hati-hati, sedia payung sebelum hujan, tetap kita dikunci, Pak. Walaupun itu udah ngaruh jalur pertama, banyak orang antisipasi bolak-balik, maling tetap maling. Dalam hal ini apalagi kita di bulan Ramadan, sekarang banyak maling-maling yang baru keluar di lapas Cipinang, otomatis tidak punya mata pencarian, biasanya maling ya maling. Kemarin sering terjadi di RT 1 yang jualan aqua depan, walaupun tidak jadi, tapi eksposnya sampai ke disub, ke Kapolri itu, Pak. Saya kebakaran jenggot, nggak tanggap, masa udah tanggap langsung konfirmasi ke Kapolres. Nah itulah bapak-bapak dan ibu-ibu, diharapkan kerjasama dengan baik, jaga harta kita. Dikala kita bepergian, kita keluar kota maupun dalam kota maupun mau ibadah sekalipun, maling tetap maling. Karena apa? Kalau kita sudah siap, dikuncikah itu pintu kendaraan, dijaga baik-baik, dikunci, insya Allah kita selamat. Harta benda kita lebih baik kita impakkan daripada kita dibawa maling gitu, Pak Agung. Hadirin kaum muslimin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, satu kali lagi
kami himbaukan kepada Bapak dan Ibu sekalian para jemaah Masjid Al-Musaddiq, jangan pelit dengan harta yang kita miliki. Karena apa? Kehidupan di alam dunia tidak ada yang abadi dan tidak ada yang kekal. Dunia tempatnya kita menanam, akhirat tempatnya kita memetik. Banyak kita menanam kebaikan-kebaikan, terutama infak dan sedekah, terutama tanzil yang sore maghrib dipersiapkan di musola Al-Musaddiq, dicicipi orang banyak, itu pahala dengan sama dengan orang yang berpuasa. Jadi jangan merasa saya mah buat di rumah aja, keluarga saya nggak kepakai. Jangan pelit ke sana. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi rezeki yang tidak disangka-sangka, entah di sana entah di sini, spontan Allah berikan kalau kita ikhlas melaksanakan ibadah. Kenapa? Amalan harta benda yang nanti yang Allah akan dipinta di alam kubur, sudahkah kita ikhlas berinfak sedekah, terutama harta yang kita peroleh dari pagi sampai petang? Karena tidak sedikit orang ahli kubur, Pak, ingin balik ke alam dunia. Kenapa? Karena pengen menginfakkan sedekah hartanya yang ada. Ya Allah, andaikan Engkau izinkan kami kembali ke alam dunia, kami akan menginfakkan seluruh harta kami yang kami punya. Tapi ya itulah, kalau Allah sudah tentukan takdir kita sampai di sini, Allah panggil kita menghadapnya dan tidak bisa kembali lagi. Itulah penyesalan yang tiada arti. Makanya sebelum kita menyesal, perbanyak kita menumpuk-numpuk harta tapi untuk kepentingan pribadi, perbanyak harta tapi untuk maslahat kepentingan orang-orang di dekat kita, terutama di lingkungan kita, RW TPI RW 04 Perumahan Tambang Pinang Indah yang sangat kita cintai. Hadirin kaum muslimin, mudah-mudahan himbauan atau maklumat yang bisa kami sampaikan mengingatkan diri kami sendiri. Mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu Allah berikan kesehatan jasmani, sehat rohani, umur panjang tentu untuk beribadah kepadanya, dan mudah-mudahan di bulan Ramadan yang penuh ampunan dan berkah ini, bapak-bapak juga ibu-ibu bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Tidak tahu esok atau lusa Allah akan panggil kita. Kalau kita sudah punya bekal di alam dunia, bekal kebajikan, insya Allah kita akan meninggal dengan keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila ada kekurangan kealfaan. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.